Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wal tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Jami Nurul Islam Koja, wabil khusus segenap pengurus dan guru-guru kita Pak Ustaz Surekto, Pak Kiai Idham Khalid, dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Semoga Allah selalu mengaruniakan sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali taklim malam ini kita bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan Masjid Jami Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kita, semuanya yang sakit hari ini kita doakan semoga sakit dan penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh pelosok penjuru dunia, hampir mayoritas umat Islam bergembira dalam merayakan, memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga ada sebagian kecil saudara kita yang menolak, tidak mau merayakan Maulid. Artinya perayaan Maulid terjadi pro dan kontra. Dan pro kontra ini terjadi udah ratusan tahun yang lalu. Yang kayak-kayaknya mungkin kiamat kurang 2 jam, nggak bakalan akur antara orang yang merayakan dan yang tidak merayakan, saling tuduh dan lain sebagainya. Lah lalu intinya kita merayakan Maulid itu ya jangan sampai hanya terjebak rutinitas ritual tahunan belaka. Bahkan semalam perayaan Maulid besar-besaran luar biasa. Saya bilang, ini kalau sampai besok pagi subuh kok jamaah masjidnya nggak ada separuh dari ini, rugi. Ibarat orang nguber belalang, ayam yang di tangan hilang. Subuh pahalanya tentu jauh lebih besar daripada perayaan Maulid. Bener. Begitu habis subuh pengurus masjidnya WA, bener apa kata Pak Ustaz. Biasanya subuh itu masih kuat 5 sab lebih. Ini tadi 1 sab setengah.
Karena perayaan maulidnya, penceramahnya banyak, kelar jam 1 baru kelar. Daerah Bekasi itu kalau ngadain maulid Pak, pokoknya jam 1 paling cepat Pak. Penceramah paling dikit 3, biar 5 menit, pokoknya banyak. Begitu subuh, ya Allah. Ini mungkin kadang yang diledek orang seberang sono yang nggak mau merayakan maulid kan begini Pak. Subuh yang udah jelas wajibnya ketinggalan gara-gara yang disalahkan nanti perayaan maulidnya. Lah sebetulnya setiap kali kita merayakan maulid itu dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah, dan yang terbesar adalah berusaha, berikhtiar kita lebih mengenal Rasulullah untuk meniru kepribadian dan akhlaknya. Budaya kita di Indonesia ini, sejarah Rasulullah yang paling banyak dibaca itu Al-Barzanji. Bahkan sampai ada yang menganggapnya sakral Barzanji. Bacanya aja pokoknya harus padahal kalau diterjemahin secara Indonesia, ya sejarah Nabi. Mulai dari beliau nasabnya yang waba'tu fa'aqulu huwa sayyiduna, itu kan nasabnya Rasul. Kemudian bagaimana ketika beliau dalam kandungan yang walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil masyhuril marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itu kalau diterjemahkan, Rasulullah itu ketika 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah diwafatkan. Itu kalau di Indonesia kan. Karena kita nggak ngerti, asal ada baca Barzanji kita manggut-manggul sambil Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kadang ya Allah, ya bagus Pak wong wirid ya. Itu kan cuman kadang orang yang seberang sono ketika baca sirah nabawiyah dibilangnya berpahala, tapi kalau dibilang baca Barzanji dibilangnya unik ya. Padahal kalau diterjemahkan, yuk cerita Nabi. Nah, malam ini kita akan ngaji bagaimana akhlak Rasulullah yang ditulis Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam Barzanji itu. Itu di bab yang paling akhir sebelum doa. Kalau nomor 2 sebelum akhir itu membahas tentang ciri fisik Rasulullah. Kalau ciri fisik Rasulullah kita bahas, bagus untuk lebih mengenal cinta pada Rasulullah. Tapi kita nggak mungkin bisa niru. Karena Rasulullah itu terlahir dari Bani Hashim, suku Quraisy, bangsa Arab. Orangnya fisiknya gede, tinggi, ganteng, kulit putih, hidung mancung. Lah kita terlahir dari bangsa Asia, bangsa Indonesia, Asia, apalagi yang begini-begini nih Pak. Mau dia apa-apain juga tetap. Makanya kadang kalau ada orang istrinya hamil, itu kalau budaya di Bekasi dibacain surat Yusuf ya. Kalau di sini bacain apa? Sama ya. Itu harapannya apa? Seperti ganteng Nabi Yusuf. Kalau kata saya ngimpi, Pak. Mustahil. Loh kalau bapaknya kayak saya begini Pak, anak yang nggak jauh-jauh beda modelnya kayak saya. Kalau bapaknya kayak Pak Kiai Idham, anaknya nggak jauh beda. Lah kalau bapaknya kayak saya, gara-gara ya rajin baca surat Yusuf, kok anaknya lahir wajahnya wajah Arab? Apa ya orang yang datang acara akikah nggak suudon? Ini jangan-jangan di rumah sakit ketuker. Lah kalau itu masih mending Pak. Lah kalau suudonnya, ini jangan-jangan punya selingkuhan orang Arab. Lah. Ada aja lagi. Lah iya kan? Lah ya kalau fisik gak mungkin bisa niru walaupun dibaca Yusuf lo umpama dan ini umpama nih jamaah nih ada yang istrinya hamil kemudian baca Yusuf pagi sore siang malam terus saja kok lahir kayak bangsa Arab malah timbul suudon. Kalau niru fisiknya, kalau niru nasibnya, wah berat. Nabi Yusuf itu nasibnya berat. Beliau Nabi Yusuf itu terlahir dari istri muda. Nabi Yakub itu kan istrinya lebih dari satu bapaknya. Lah biasanya anak dari istri muda sama istri tua itu kan nggak akur. Ya sama dari dulu kan begitu Pak.
Akhirnya Nabi Yusuf bukan difitnah ya, direkayasa, mau dihilangkan, dilenyapkan, dicemplungin ke sumur, dibilang laporan ke bapaknya dimakan serigala. Dengan pakai baju yang dirobek-robek dikasih darah. Umur belasan tahun dicemplungin ke sumur, tersiksa nasibnya. Begitu ditemu sama saudagar, dijual, dijadikan budak. Udah dijadikan budak, udah agak dewasa karena memang wajahnya ganteng, dibeli sama istrinya pejabat. Mau dijadikan selingkuhan gak mau Nabi Yusufnya. Akhirnya dituduh memperkosa, akhirnya di penjara. Wah, sengsara Pak. Nah, iya. Walaupun akhirnya, endingnya kayak sinetron-sinetron nih Pak. Perjalanannya berat, begitu akhirnya mau sinetron menang, tapi langsung udahan, bentaran enaknya. Lah Rasulullah di Barzanji yang di pasal yang 2 sebelum terakhir, 17 kalau nggak salah, itu fisik Rasulullah seperti apa? Ya bagus kita baca. Kalau ada kitab referensi bagus namanya Syama'il Muhammadiyah, itu membahas secara detail. Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang fisik Rasulullah itu seperti apa, mulai dari alisnya, rambutnya, perawakannya, semuanya dibahas. Lah, tapi itu nggak bisa kita tiru, Mbak. Lah yang ke-18 yang mendekati satu pasal sebelum akhir, itu yang ada kemungkinan untuk bisa kita tiru, karena memang Rasulullah itu diutus oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka dalam redaksi ayat tersebut oleh para mufassir yang disebutkan bukan laqad kana lakum fi Muhammadin, bukan, tapi laqad kana lakum fi rasulin. Kalau fi Muhammadin itu lebih cenderung ke personal. Kalau personal ya nggak jauh beda sama kita. Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yaqut fi bainal hajar. Lah, apa yang ditulis Imam Abu Ja'far Al-Barzanji? Kalau yang sering baca Barzanji sampai akhir insya Allah familiar. Cuman budaya di Jakarta ini asal mahalul qiyam udahan ya? Udahan ya? Baca muhayyan saya. Iya, paling Mbak Muhayyan habis itu udahan kan langsung doa ya? Kalau budaya di daerah saya itu dibaca sampai habis, Ya. sampai habis. Makanya yang sering diundang Barzanji, walaupun nggak hafal tapi lancar. Baca. Iya, walaupun nggak hafal tapi lancar. Bahkan bapak saya itu buta huruf, tapi kalau ada orang baca Barzanji salah, tahu. Karena saking seringnya baca, dan bacanya sampai akhir, sampai Allahumma ya basitul yadaini bil adiyah. Lah kalau kita asal yang terakhir la usana mahallul qiyam, duduk langsung udah Allahumma langsung sallallahu Muhammad besek lagi. Ya, malam ini kita nyoba untuk mempelajari apa yang ditulis Abu Ja'far Al-Barzanji. Di situ beliau menulis wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu yahsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyidu janaizahum wa la yuhaqqiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashwah. Jarang sih Pak yang baca sampai sini ya, jadi ya nggak tahu. Kalau saya di Betawi wakan sampai wakan Rasulullah. Kalau budaya Betawi emang iya. Karena kebetulan di perumahan saya itu yang pakar baca Barzanji asli orang Betawi. Bacanya enak, senang saya dengerin. Udah sepuh beliau. Dia setengah apal tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah pribadi Rasulullah itu syadidal haya, sangat pemalu. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri,
pemalunya Rasulullah itu melebihi malunya anak perawan yang dipingit. Sampai-sampai ada riwayat beliau itu satu hari naik kendaraan. Ya jangan dibayangin naik NMAX, belum ada. Ya naik entah kuda, apa keledai, apa unta, pokoknya judulnya naik kendaraan. Karena di padang gurun angin kencang, itu gamis atau jubah beliau keangkat. Kalau kencengan gitu nih. Itu pun beliau langsung memelankan kendaraannya, segera menutup. Begitu ini keangkat langsung segera ditutup. Itu para sahabat yang melihat wajah Rasulullah itu memerah kayak orang yang menahan malu. Itu bal yang dilewati semuanya laki-laki. Belum sampai terlihat lututnya, Rasulullah itu sudah segera menutup. Jangan sampai agar aurat laki-laki itu kan baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Pokoknya sebatas lutut ke atas itu aurat. Sebisa mungkin ya ditutup. Ini Rasulullah, Pak. Lah kadang umatnya malah sengaja pakaiannya itu sepotong. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Nah kalau masih muda masih mendingan lah ya. Iya, Iya. Kelihatannya masih agak seger-segeran gitu. Itu pernah Pak bulan puasa ceritanya. Di perapatan Kesemek itu kalau sore sekitar jam 5 itu kan macet. Saya boncengan sama istri, anak saya di depan. Tiba-tiba ada yang nyalip pas sebelah kanan saya tapi agak ke depan. Anak perempuan umur mungkin ya 20-an tahun lah, tapi pakai baju anak umur 7 tahun. Udah motornya ke Satria yang bodinya kecil tapi nungging gitu. Ya Allah, ini saya harus astagfirullah apa alhamdulillah. Kira-kira kalau bapak yang ngalami itu astagfirullah apa alhamdulillah, Pak? Cakep loh Pak orangnya, Pak. Gimana Pak? Kalau baju hijau alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ini anugerah apa musibah? Wah ya Allah, macet lagi Pak. Yuk lumayan Pak kelihatin di depan saya, kalau merentar kalau jalan nabrak. Lah istri saya tuh di belakang langsung nepuk pundak, mas, itu di dashboard motor ada air minum. Emang kenapa? Ya minum aja minum. Lah kok gitu kan belum maghrib. Ya sama aja Pak, puasa udah batal. Aduh ya Allah. Dan itu kejadian kan kalau kita masyarakat perkotaan kan sering ya Pak Ustadz itu. Mungkin dari rumah niatnya ngokot Jumat di perapatan ketemu yang begituan. Ya Allah. Dilihat dosa, nggak dilihat kok yo. Sayang. Depan mata. Masya Allah. Ya Allah. Saya yakin itu mungkin dia yakin ya orang Islam itu. Mungkin bapak emaknya rajin ke majelis taklim. Tapi kenapa sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah itu tidak dimiliki oleh umat? Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW ini ada dalam kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis kecil yang dulu waktu ibtidaiyah, waktu SD itu suruh ngapalin. Ada inti hadis begini: idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang gak ada sifat malu, silahkan mau berbuat apa saja. Nah sekarang umat akhir zaman ini sifat yang hilang duluan itu sifat malu. Makanya orang berbuat sesukanya. Pokoknya asal ada keinginan kok ada yang ngalang-ngalangi, minggir. Kalau perlu undang-undang rubah. Kalau perlu wis pokoknya yang penting tujuan saya tercapai. Ya Allah, sifat malunya hilang. Kadang ada ya Allah Pak, budaya di Jakarta ini asal ada orang hajatan, rata-rata kan ada hiburan dangdutan Pak ya, organ tunggal. Itu kalau yang nyawer ikut joget di panggung itu jamaah biasa. Mungkin orang anggapnya biasa. Ini pernah saya melihat lagi kondangan sama istri Pak, pakai gamis putih, peci haji putih, sorban gede yang warna hijau. Loh begitu biduannya, ayo Pak Haji. Loh yo naik Pak. Saya sampai sama istri itu sampai sempat kayak orang taruhan.
Mas taruhan ayo, itu Pak Haji naik nggak? Balikin saya, jawab, nggak mungkin lah, malu lah sama pakaiannya. Pakaiannya pakaian alim ulama, kan pakaian para alim kan begitu ya. Gamis putih, peci putih, sorban hijau yang gede. Malu kali. Kalau dia nggak malu sama Allah, malu sama bajunya lah. Lah begitu biduannya, ayo Pak Haji. Mosok uang habis jual tanah nggak bagi-bagi, langsung naik Pak. Ya Allah. Sifat malunya kadang. Nggak ada. Nah, iya sifat malu. Kalau melihat anak kecil umur segitu Pak, makan sambil lari sambil jalan, biasa Pak ya. Nah tapi kalau kostumnya begini Pak ya, Joget ya. ya Allah. Loh Pak umpama, mohon maaf ya. Umpama nih, entah kapan ada undangan di mana gitu. Ada hajatan, ada dangdutan. Lah terus saya kondangan bareng sama Pak Kiai. Lah kebetulan kok biduannya, ayo Pak Kiai. Lah kok saya berdua naik Pak, langsung ngibing joget. Kira-kira ntar malam Senin saya datang mau ngajar sama Bapak Kiai mau ngimami. Pandangan Bapak gimana? Cari pakai dia. Pak, pandangan Bapak gimana? Begitu kemarin tempo hari lihat saya joget di panggung sama Pak Kiai Idham sambil nyawer, biduannya pakaiannya sepotong. Kira-kira saya baru datang, Bapak dari dalam melihat, saya yakin langsung dia kayaknya penampilannya kayak makanya sifat malu. Hadis Rasulullah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang udah urat malu itu putus, silahkan mau ngapain. Lah malu itu kan sebagian daripada iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Dan Rasulullah sifat yang pertama kali ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji ini adalah syadidal haya, sangat pemalu. Lah malu itu sebagai rem. Kita kalau mau melakukan sesuatu yang enggak pantas, malu itu sebagai rem. Kalaulah enggak malu sama Allah, yang udah punya uban kayak rambut saya begini, malu sama uban. Lah kalau uban sih belum ada tapi umur udah 40-an, malu sama umur. Lah kalau enggak malu sama umur, kebetulan kok kayak Bapak ini bawa cucu, malu sama cucu. Lah ya kan gitu ya Pak. Sifat malu itu sebagai rem. Mau ngapa-ngapain kalau ada sifat malu, yang ngapain yang dalam tanda konotasinya negatif loh Pak, insya Allah nggak jadi. Kadang ya itu sifat malu udah mulai pada hilang. Itu kadang Pak, ya Allah, ya Allah. Budaya di sini nih Pak, kalau habis selesai selamatan itu kan ada makanan yang dibesek, ada yang makanan di piring, ya Pak ya. Langsung dijublek. Nah, itu kalau budaya di sini biasanya makanan yang di piring itu suruh bawa pulang apa sama tuan rumah dimasukin lagi? Suruh pulang. Suruh bawa pulang. Itu kadang ya Allah, ada yang orang piring dari sono angkut, sono angkut, sono. Ya kalau memang dia di rumah itu ada anak, istri, cucu semuanya ngumpul, oke lah. Lah di rumah cuman berdua sama istri. Ada bro, orangnya di belakang kiri saya. Ya Allah. Lah kalau cuman berdua sama istri, Pak, itu kan alamat makanan nggak ke makan. Loh orang-orang lihatnya, oh Ustaz nggak punya malu. Aduh, ya Allah. Makanya ya Imam Abu Ja'far pertama kali yang ditulis sifat Rasulullah adalah kita bapak umur udah segini nih. Kalau ibadah nggak dikencengin kan malu sama umur Pak ya. Umur udah segini loh, gue pengennya masih Aku saja. ada hayya ala sholat baru adzan, ada qad qamati sholat baru qomat, sami Allahu liman hamidah baru satu rakaat. Imamnya udah astagfirullahaladzim baru sholat, baru kelar. Ya Allah, baru istighfar. Nggak malu. Maka syadidal. Kemudian wat tawadu,
Sifat Rasulullah yang kedua yang ditulis Al-Imam Abu Ja'far dalam hal ini adalah tawadhu. Tawadhu itu tahu warna duit. Kang Asep sama tawadhunya Rasulullah itu digambarkan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ini sangat biasanya ini kayaknya nyindir kita loh. Yahsibu na'lahu wa yalqa'u sawbahu wa yahlubu syadahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah itu bentuk dari tawaduknya kalau beliau di rumah nggak asal tunjuk. Ini kita kadang kan mentang-mentang sebagai kepala keluarga, sebagai suami kan tinggal tunjuk. Pulang kerja, pulang dari mana baju langsung buka sepatu sendal Nanti kalau mau berangkat tinggal pokoknya Mak, baju kerja mana? Rasulullah itu enggak, Pak. Beliau yahsifu na'lahu. Beliau beresin sendalnya sendiri. Kalau seandainya mungkin putus ya disol sendiri, Pak. Ini kita kadang kalau datang ke rumah kan sendal asal aja. Ntar istri, anak yang disuruh beresin. Wa yarqa'u saubahu. Beliau bukan nyiapin bajunya sendiri. Yang namanya nyiapin kan ya bisa jadi kalau kotor ya nyuci, kalau lecek ya gosok. Padahal aslinya Pak, kita itu kalau di rumah mentang-mentang kepala rumah tangga kan kayak raja Pak ya. Apa-apa minta dilayani. Ini benar maksudnya. Oh iya, minta dilayani. Padahal Rasulullah itu wa yahlubu syatahu. Beliau itu enggak sungkan sering merah susu untuk minumannya sendiri. Kalau bahasa kita kalau bikin kopi, bikin sendiri. Rasul loh Pak. Ini kita RT Jobukan. Mak, kopi. Wah, Mak, teh. Ya Allah. Rasul bikin kalau mau bikin minuman bikin sendiri. Ya Allah, sampai segitunya ya. Padahal Rasulullah itu pemimpin dunia, Pak, kelasnya levelnya pemimpin dunia. Tapi di rumah, bajunya, sepatunya, sendalnya, makanannya, minumannya, kalau memang tidak beliau sangat capek, semuanya dipersiapkan sendiri. Kalau kita ditawarin nggak apa-apa kali. Lalu kalau ditawarin mah lain urusan. Kalau kita baru datang, Bapak, baru datang kayaknya capek nih, mau kopi apa susu? Iya. Milih mana, Pak? Tidak tahu. Ya ngopi dulu, habis ngopi. Nah, ini pikirannya pada kemana sih emang? Loh, saya dulu waktu pertama kali ngaji, kalau nggak salah kitab Uqudul Lujain, Pak. Itu, ini asli Pak. Ini jangan sampai kedengeran para istri, bahaya nih Pak. Ini yakin ya. Aslinya Pak, tugas semuanya kebutuhan rumah tangga itu harusnya yang mempersiapkan itu adalah suami. Dengar. Ini kita kan suami semua nih kan, iya kan? Loh, saya ngaji kitab itu dulu Pak. Wih, begitu ya. Semua kebutuhan rumah tangga itu yang menyiapkan, yang menyukupi adalah suami. Jadi yang ngepel, nyapu, nyasak, semuanya suami. Wah, kata bapak-bapak cocok ini ngaji begini Pak. Ini saya ngaji dalam kitab itu loh Pak. Kalau nggak salah Uqudul Lujain fi haqqiz zaujain. Itu kan tentang hak dan kewajiban suami istri. Lah ternyata dalam kitab itu dalam syariat Islam, makanya sampai istri sampai disuruh patuh sepatu-patuhnya sama suami itu, karena semua kebutuhan hidup si istri itu yang nanggung adalah suami. Lah kita di Indonesia ini dunia terbalik. Kayak Ustaz Kemet itu. Ingat gak Pak sinetron itu Pak? Itu sangat merendahkan laki-laki ya. Istrinya yang kerja, yang nyari duit, suami di rumah ngomong dan lain-lain. Kebalik memang benar. Sinetron itu Pak, tapi dunia nyata sekarang udah banyak. Nah, dalam kitab itu keterangannya begitu Pak. Cuman laki-laki kan bisa ngeles. Wajibnya seorang istri itu patuh sama suami. Lah ngelesnya suami begini Pak.
Suami pulang kerja capek. Makanya sebagai istri yang patuh sama suami, karena suaminya capek, baju kotor yang nyuci istri, masakan yang nyiapin istri, sebagai bentuk taatnya istri kepada suami. Aslinya kalau istrinya tahu, Pak, makanya cukup kita kaum laki-laki aja yang tahu ini ya. Aslinya itu tugas kita. Tugas istri itu hanya melahirkan, melayani suami, melahirkan, mengandung, menyusui. Bahkan menyusui aja boleh diwakilkan loh. Loh, kita kan baca sejarah Rasulullah, begitu lahir Rasulullah tuh yang menyusui namanya Suwaibah. Begitu umur sekian bulan atau sekian tahun pindah ke Halimah Sa'diyah. Umur sekian baru dikembalikan ke ibunya. Itu Rasul, Pak, yang menyusuin pindah-pindah. Boleh diwakilkan. Lah inilah perempuan itu kayaknya tugasnya semuanya. Dari A sampai Z itu tugas istri, pokoknya yang di rumah itu tugas istri. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang uswah hasanah tadi, beliau di rumah itu enggak sungkan untuk wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau itu pokoknya kerjaan rumah itu kalau memang beliau sempat dikerjain sendiri. Ini kita kalau di rumah kan kayak raja, asal pulang kerja kopi udah disediain, kalau rokok nggak ada istri suruh, "Mak, rokok duitnya mana, Pak?" Ngutang. Rokok, kopi, main HP ya sampai ngantuk, sampai tidur. Ya Allah, kalau mau niru Rasulullah begitu loh akhlaknya, Pak. Tapi kok tiba-tiba, Pak, mau Pak, besok Bapak kok tiba-tiba ngepel, tiba-tiba nyapu, tiba-tiba masak, yakin istri suudon banget, Pak. Ini kok bapaknya tiba-tiba rajin, ini jangan-jangan mau minta izin. Curiga malah, Pak. Makanya kalau mau perubahan jangan frontal, perubahannya pelan-pelan, Pak. Pura-pura ya pertama bikin kopi sendiri. Pak, tumben bikin kopi sendiri. Iya, nyobain. Ya, besok-besok cuci piring, besok-besok nambah. Istri nggak curiga lah kalau tiba-tiba yakin suudon istri, Pak. Alon-alon lah ya kalau mau berubah. Kalau niru akhlak Rasulullah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, sering kita baca. Kemudian beliau itu wa yuhibbul fuqara wal masakin, perhatian dengan sahabat-sahabatnya yang fakir dan miskin. Sampai di samping Masjid Madinah itu ada bangunan khusus untuk dipersiapkan kaum suffah. Kaum suffah itu sahabat Rasulullah yang tidak punya tempat tinggal. Lah oleh Rasulullah itu ditempatkan khusus. Cuman sekarang ya udah nggak ada, Pak. Kalau napak tilas itu nggak jauh dari Raudhah, dari mihrabnya, mimbarnya Rasulullah itu dulu zaman Nabi ada bangunan khusus yang memang ditempati untuk sahabat-sahabatnya yang fakir dan miskin yang nggak punya tempat tinggal. Termasuk sahabat yang populer yang termasuk kaum ahli sufa itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena semenjak beliau jadi santri dalamnya Rasulullah. Kalau istilah di pondok pesantren itu yang tinggal di dekat rumahnya kiai itu kan santri dalam. Itu hampir 24 jam beliau itu nggak pernah pisah dengan Rasulullah. Makan, minum, tidur, ya pokoknya di situ Abu Hurairah. Lah sekarang kalau yang makan, minum, tidur, ngobrol apa di masjid itu berarti ya napak tilas Abu Hurairah. Lah iya napak tilas Abu Hurairah. Iya. Tapi Abu Hurairah itu 24 jam ngintip, selalu memperhatikan Rasulullah, dan yang diriwayatkan banyak hadis itu ya karena itu. Nah, Rasulullah itu sangat peduli. Bahkan ada beberapa hari yang lalu saya ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Itu ada hadis yang Rasulullah itu sebelum ngimami subuh, dalam satu riwayat setelah sholat subuh itu beliau madhep ke belakang, madhep ke jamaahnya. Beliau bertanya, pertanyaan beliau, apakah hari ini ada yang belum punya bahan makanan? Kalau bahasa kita ada yang belum punya beras. Apakah hari ini ada yang sakit?
atau hari ini ada yang meninggal. Itu yang hampir tiap hari Rasulullah tanyakan kepada sahabatnya. Jangan sampai ada sahabat lain yang kekenyangan, yang satu sebelah malah kelaparan. Jangan sampai ada yang lain berbahagia ketawa ketiwi, sementara sahabat lain ada yang kesusahan karena sakit dan ada keluarga yang meninggal. Itu perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dan beliau wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Maka yang digambarkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, beliau itu enggak suka sering nongkrong ngobrol sama sahabat yang fuqara dan masakin. Seorang yang lagi kesusahan, kalau didatangi sama pimpinan, itu rasa terhiburnya luar biasa. Lah kita lagi kesusahan malah ngelihat pimpinan joget-joget. Itu kan pengennya dikeprak sama air minum begini, Pak. Prak. Kita lagi susah. Terima SPT pemberitahuan bayar pajak naik. Naik. Lah lihat yang sono malah pada jogetan. Pengennya kan dikeprak. Lah pemimpin kalau niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap ada jamaahnya, ada umatnya, ada sahabatnya yang kesulitan, jadi samperin sama Rasulullah. Wa ya'udu mardahum, beliau yang pertama nengokin ketika ada yang sakit. Wa yushayyi'u janaizahum, dan beliaulah yang ngurus jenazah apabila ada yang meninggal, apalagi yang fuqara dan masakin. Ini kadang berbeda sama kita. Ini saya pernah ditanyain orang, Ustaz, tahu nggak bedanya orang kaya sama orang miskin ketika meninggal? Tahu. Saya ditanya begitu, Pak. Apa bedanya, Pak? Gampang ngirinya. Kalau yang ngiring banyak, orang kaya. Kalau yang ngiring cuman APB 1, KWK 1, motor 2 biji, dah itu ketahuan. Susah. Kalau yang meninggal orang kaya, paling depan itu udah yang koridor, yang mobil berjejer banyak. Kalau orang miskin, lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau utamakan fuqara wal masakin. Wala yuhaqqiru faqiran adra'ul faqru wa ashwa. Dan sekalipun Rasulullah tidak pernah menghina sahabatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian wa yaqbalul ma'dzirah. Wah, ini sifat Rasulullah yang sulit kadang ditiru oleh para pemimpin. Beliau itu tidak anti kritik. Beliau itu sangat terbuka dalam masalah apapun. Ini contoh, ketika akan terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, ini salah satu perang yang meraih kemenangan tanpa adu fisik. Ketika Rasulullah kumpulkan para sahabat begini, sahabat rata-rata usulnya ya wes kita perang, wes pokoknya total kita perang. Tapi ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, namanya Salman Al-Farisi. Namanya diabadikan untuk Masjid ITB. Padahal beliau bukan orang Arab, beliau itu orang Persia, kalau sekarang itu Iran. Mengusulkan ya saat itu usulnya kayak nggak masuk akal. Ya Rasul, kita kalau adep-adepan nggak bakalan menang, karena kita ini akan diserang oleh koalisi dari berbagai macam suku yang ada di luaran Madinah. Sementara kita di Madinah penduduknya nggak banyak, yang Muslim cuma sekian, yang non Muslim itu pun nggak semua bisa ikut bantu kita. Nah terus caranya gimana? Kita bikin Khandaq. Khandaq itu parit. Bikin Khandaq parit ngelilingi Madinah yang sekira kuda terbaik itu nggak bisa loncat. Usul ya nggak masuk akal. Gali dengan galian yang segitu lebar ngelilingi kota Madinah. Nah, saat itu kan paling pakainya pacul sama linggis. Kalau sekarang udah ada ini, WO, cepet kelar. Saat itu sahabat-sahabat yang lain, wah ini usulan nggak masuk akal, usulan gila, nggak mungkin. Tapi Rasulullah malah terima yang usulan tadi. Akhirnya bener Khandaq, maka perang itu disebut perang Khandaq dibangun. Akhirnya ketika musuh datang mau nyebrang masuk Madinah udah nggak bisa. Akhirnya mereka berkemah
bikin tenda di sekitaran di luar kota Madinah selama kurang lebih 27 hari. Datanglah badai gurun yang menghancurkan tenda-tenda pasukan musuh. Nah, itu salah satu perang yang dimenangkan umat Islam tanpa ngadu fisik, dan itu berkat usulan seorang namanya Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang tidak terkenal, bukan sahabat-sahabat populer, bukan orang Arab, terus masuk Islamnya juga baru. Lah Rasulullah malah menerima usulannya orang yang tadi. Kalau mungkin sekarang bukan orang populer sama sekali, bukan ustaz, bukan kiai, bukan pejabat, bukan pengusaha, rakyat biasa. Itu hebatnya Rasulullah. Dan kalau kita baca dalam sejarah, banyak Rasulullah itu yang mengakomodir usulan-usulan sahabat yang dianggapnya saat itu kayaknya nggak masuk akal. Bahkan beliau beberapa kali kejadian beliau itu menerima masukan dari seorang wanita yang protes. Nah, akhirnya Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji beliau mencatat bahwa Rasulullah itu wa yaqbalul ma'zirah. Beliau itu bukan pemimpin yang anti kritik, alias kalau memang kebetulan kita kok ditunjuk di depan, kalau ada masukan, ada kritikan, ya alhamdulillah, berarti mereka itu perhatian sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.